Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13, bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Satu Korintus 13 berbicara tentang kasih. Perikop atau tema kita hari ini adalah orang Kristen sama dengan kasih. Sejatinya orang Kristen adalah orang yang mengasihi. Tapi faktanya apakah demikian Bapak Ibu Saudara? Orang Kristen sama dengan kasih. Tapi ada tanda tanya ya. Apakah betul kehidupan kita sebagai orang Kristen benar-benar berdasar dan termanifestasi di dalam kasih? Atau bukan kasih tetapi justru kisru yang ada? Di rumah tangga kisru, di pergaulan kisru. Pagi ini saya mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu. Mari buka Alkitab kita 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Saya mengajak kita semua mengambil bagian di dalam membaca firman Tuhan. Satu Korintus pasalnya yang ke-13. Kita akan baca seluruh ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 saya membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Perikop bacaan kita, kasih. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, Saudara, kasih sama dengan orang Kristen. Orang Kristen sama dengan kasih. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam filsafat kuno Yunani, mereka telah merumuskan ada 4 macam kasih. Jadi di dalam dunia filsafat Yunani itu sudah memberikan rumusan itu kasih seperti apa saja. Dan mereka merumuskan ada yang namanya kasih eros, ada yang namanya philia, dan ada yang namanya storge. Lalu mereka juga ada yang namanya agap. Tetapi di dalam Alkitab memberikan deskripsi yang lebih tinggi daripada apa yang sudah diberikan oleh filsafat Yunani. Nah, jadi apa itu error juga kita akan temukan di dalam Alkitab dan bagaimana Alkitab memandangnya, Saudara. Sangat berbeda dan sangat jauh dari apa yang sudah dirumuskan oleh para filsuf Yunani sebelumnya. Ya, pengertian kita akan melihat pengertian apa itu eros, apa itu philia, apa itu storge, dan apa itu agape sebelum kita masuk ke dalam nats kita di 1 Korintus pasal 13. Nah, Bapak dan Saudara, Alkitab merumuskan eros itu adalah cinta romantis atau cinta romantik yang penuh dengan gairah dan keintiman yang merupakan anugerah pernikahan yang suci dalam Alkitab. Jadi Alkitab memandang bahwa eros itu adalah anugerah Tuhan yang harus termanifestasi di dalam satu ikatan pernikahan. Jadi pesan buat pemuda-pemuda, boleh pacaran, boleh romantis-romantis, tetapi harus tetap di dalam batas-batas kebenaran firman Tuhan. Nah, ini berbicara tentang keintiman. Nah, Alkitab memandang bahwa eros secara positif sebagai anugerah dari Allah. Jadi Allah memberikan eros di dalam diri manusia yang dimaksudkan untuk dinikmati dalam konteks pernikahan. Jadi ini kasih antara lawan jenis. Jadi eros itu adalah anugerah Tuhan, tetapi eros ini harus dinikmati sepenuh-penuhnya di dalam konteks pernikahan. Ya. Kalau masih pacaran, masih tunangan, erosnya harus pada batas-batas tertentu. Ya. Eros dapat kita jumpai di dalam Alkitab. Misalnya kalau kita baca kitab Kidung Agung. Bapak Ibu kalau membaca Kidung Agung itu penuh dengan syair-syair yang menggambarkan keindahan cinta, menggambarkan gairah dan keintiman. Cinta romantik antara dua orang, Saudara. Saya pikir Bapak kaum remaja kalau membaca Kidung Agung agak malu-malu begitu, tapi itu adalah syair. Itu adalah gambaran tentang eros yang Tuhan berikan sebenarnya untuk dinikmati dalam konteks pernikahan. Jadi Bapak Ibu, eros harus dinikmati setelah Tuhan memberkati. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan setelah Tuhan membawa wanita kepada Hawa yang mengatakan inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dikatakan bahwa setelah Tuhan memberkati, Tuhan baru memberikan perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak. Diberkati Tuhan lebih dulu, baru ada perintah beranak cuculah. Jadi diberkati dulu Bapak Saudara. Karena itu saya selalu berdoa Bapak Saudara, rekan-rekan pemuda, remaja yang sedang menjalin hubungan, relasi. Saya berdoa supaya saudara-saudara menjaga kekudusan. Setelah diberkati di depan mimbar ini, di depan jemaat, di hadapan Tuhan, barulah perintah berikutnya boleh Anda menikmati eros itu. Jadi eros juga kita dapat jumpai selain di dalam Kidung Agung, juga di dalam Kejadian 24. Kita melihat gambaran eros terlihat di dalam diri Ishak dan Ribka ketika kedua dipertemukan.
Dari jauh Ishak melihat dan Ribka melihat dari jauh. Ishak bertanya, siapakah yang datang itu? Karena Eros di sana bekerja, ketertarikan fisik. Jadi Bapak Saudara, Eros juga harus ada dalam diri kita. Bukan berarti agape saja, tetapi Eros juga mesti ada di dalam diri kita. Ya, karena dengan Eros itu kita dapat tertarik satu dengan lainnya, Bapak Saudara. Tetapi harus dinikmati dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kebenaran. Di dalam Hosea juga digambarkan bagaimana Eros. Pasal 1 sampai pasal 3 kita dapat melihat bagaimana Hosea digambarkan bersama dengan Gomer. Nah, orang ini menggambarkan hubungan mereka yang penuh dengan gejolak, tetapi menggambarkan betapa kompleksnya cinta kasih itu. Ya. Itu Eros, Bapak Saudara. Kemudian Storge, ya, storge. Apa itu storge? Storge adalah kasih sayang antara keluarga. Ya. Kasih sayang antara anggota keluarga yang digambarkan sebagai hal sesuatu yang alami sebenarnya terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi naluri orang tua pada anak-anak itu harusnya kasih. Ya, orang tua mengasihi anak-anak. Ya. Alkitab penuh dengan contoh kasih sayang keluarga, misalnya saja Abraham kepada Ishak. Ya. Abraham, dan kita baca dalam Kejadian 22. Kita juga bisa melihat di dalam kehidupan Ruth dan Naomi, menantunya. Dan di dalam Perjanjian Baru di Efesus 6 ayat 4 digambarkan bagaimana kasih antara orang tua kepada anak-anaknya. Kasih sayang keluarga memainkan peran penting di dalam perkembangan manusia. Jadi storge ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan keluarga. Mengapa? Karena storge ini memberikan fondasi emosional yang kuat kepada masing-masing individu anggota keluarga. Untuk apa? Untuk membangun identitasnya, harga diri dan kepercayaan dirinya. Jadi storge berperan penting untuk membentuk kepribadian di dalam keluarga itu. Itulah sebabnya kalau ada anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang berantakan, maka tidak heran kalau anak itu kemudian menjadi anak yang broken home, menjadi biang keributan di mana-mana. Itu storge, peranan storge. Lalu berikut ada yang namanya kasih philia. Philia adalah persahabatan atau kasih persahabatan. Ya, persahabatan sejati yang didasarkan pada saling pengertian dan saling menghormati. Philia mengacu pada persahabatan sejati yang kasih sayang timbal balik yang didasarkan pada saling percaya, saling pengertian, saling menghormati. Makanya di dalam Amsal pasal 18 ayat 24 di sana ditulis ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Nah, ini kasih philia. Seseorang dengan orang lain kalau sudah saling percaya, saling pengertian, maka biasanya itu akan lebih karib daripada dengan keluarga sendiri atau dengan saudara sendiri. Nah, ini didasarkan pada saling percaya. Nah, itulah philia. Contoh di dalam Alkitab kita bisa temukan dalam kasus Daud dan Yonatan. Ya, Daud yang adalah pengganti Saul, tetapi memiliki pergaulan yang persahabatan yang baik dengan Yonatan, anak Saul, raja Israel yang pertama. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian dalam Perjanjian Baru Paulus dan Timotius misalnya. Ya. Dan Yesus dengan para muridnya. Ini hubungan antara hubungan persahabatan, hubungan cinta kasih philia. Alkitab mendorong kita juga untuk membangun dan memelihara persahabatan yang kuat satu dengan yang lainnya. Tadi di dalam nats pembimbing Ibu Nini sudah membacakan Yohanes 13 ayat 35. Perintah yang baru yang Tuhan berikan kepada pengikutnya, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan lainnya. Ini bicara tentang philia, ya, hubungan persahabatan yang lain. Ya. Supaya apa? Sehingga dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku kalau kamu saling mengasihi.
Itu Bapak Saudara. Kemudian yang terakhir adalah kasih agape. Agape, kasih yang paling tinggi dan paling mulia. Karena ini adalah kasih ilahi. Kasih yang tanpa syarat. Dan merupakan kasih yang penuh dengan pengorbanan yang datangnya dari pihak Allah. Agape merupakan inti dari pengajaran Kristen. Makanya tadi di awal saya katakan, apakah betul kita orang Kristen ini benar-benar telah mewujudkan cinta kasih itu melalui setiap hidup kita? Apakah di rumah kita adalah orang Kristen yang kasih? Apakah di tempat pergaulan kita adalah orang Kristen yang kasih? Atau justru kita menghadirkan kekisruhan di mana-mana? Padahal kita mengenal cinta kasih Allah, cinta agape itu, cinta yang tanpa syarat itu. Di dalam Alkitab cinta agape itu adalah cinta yang paling tinggi, yang paling penting. Karena agape adalah sifat Allah sendiri. Dan merupakan sumber dari seluruh cinta kasih. Jadi baik itu eros, storge, philia, itu mestinya dibungkus oleh kasih agape. Karena semua bentuk kasih ini harus ada dalam diri kita, saudara. Eros harus ada, philia harus ada, storge harus ada. Tetapi semua itu harus di-cover oleh agape. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang ilahi itu. Nah, agape atau kasih tanpa syarat dari Allah itu diwujudkan dengan jelas di dalam penyelamatan manusia berdosa di atas kayu salib, di mana Yesus berkorban untuk menebus manusia. Yesus menyerahkan nyawanya. Inilah bentuk pengorbanan, inilah kasih yang tanpa syarat. Inilah kasih Allah yang agape itu. Tidak memandang seberapa besar dosa manusia itu, seberapa mengerikannya dosa manusia itu, dan seberapa mengerikan akibat dosa itu. Yesus sedang naik ke atas kayu salib. Inilah wujud kasih Allah. Nah, sekarang kita kembali ke nats kita di 1 Korintus pasal 3. Sebenarnya apa pesan penting dari apa yang kita sudah baca dari ayat 1 sampai 13? Kalau kita menyimak dan memperhatikan apa yang kita sudah baca, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita bisa melihat bahwa ternyata kasih adalah kekuatan utama yang menyatukan dan membentuk komunitas iman. Kita semua yang hadir dalam ruangan ini bisa disatukan, bisa dikumpulkan dalam satu komunitas. Itu karena kasih. Dan kasih itu adalah kasih Allah. Karena dia berasal dari Allah. Yang sudah terwujud di dalam kasih Kristus. Di dalam Galatia 3 kita disatukan di dalam Kristus. Sebab di dalam dia tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang merdeka, tidak ada budak. Semua orang sama di dalam Kristus. Jika bukan karena kasih, Bapak, itu tidak mungkin terjadi. Jika bukan karena kasih, kita yang berbeda-beda tidak bisa berkumpul dalam satu komunitas sebagai keluarga besar GSMK. Dan pesan penting dari 1 Korintus pasal 13, bahwa kasih itu bukan sekadar perasaan, tapi kasih itu tindakan nyata. Kasih bukan hanya merasakan belas kasih, aduh kasihan seperti itu, tetapi kasih yang sejati itu harus nyata di dalam tindakan. Sebagaimana Allah dari kekekalan, dari surga dia melihat betapa sengsaranya manusia, betapa manusia itu akan binasa. Dia tidak hanya itu kasihan manusia, tapi dia mengambil tindakan, mengutus putranya yang tunggal, mati untuk menggantikan manusia yang secara yuridis sudah divonis karena upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23. Jadi semua manusia sudah divonis. Tuhan tidak hanya melihat dari ketemuan lalu kasihan banget manusia, tetapi dia melihat dengan belas kasih, lalu dengan bertindak
mengutus anak yang tunggal, supaya di dalam dia manusia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasih bukan hanya dirasakan, tetapi harus menjadi sebuah tindakan. Kasih tidak hanya diperkatakan, tetapi harus menjadi sebuah tindakan. Nah, saya mengajak kita melihat beberapa poin penting dari bacaan kita di Korintus 13. Yang pertama adalah bahwa kasih itu adalah lebih utama dari segala sesuatu. Rasul Paulus mengatakan begini, perhatikan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau begitu kasih adalah lebih utama, saudara. Karena kasih adalah inti dari kehidupan Kristen yang benar. Kristen yang benar. Lebih penting daripada kemampuan apa? Kemampuan berbahasa, kemampuan bernubuat, kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu, mengetahui segala rahasia. Menjadi hebat, menjadi pintar, tidak salah, saudara. Menjadi cerdik, menjadi cendekiawan, tidak salah. Tapi perhatikan kata Rasul Paulus, walaupun aku bisa semuanya, bahkan berbahasa malaikat, memiliki bermacam-macam pengetahuan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka aku sama sekali tidak berguna. Seorang penyanyi cilik pernah diwawancara apa yang menjadi moto hidupnya. Dia mengatakan motonya adalah good without God means zero. Good saya pernah tuliskan di situ. Good, bagus, baik, sukses, berhasil tanpa Tuhan sama dengan nol. GOOD dikurang GOD tersisa nolnya. Jadi good without God means zero. Jadi hebat, pinter, berhasil, sukses tanpa Tuhan sama dengan nol. Nah, ini yang maksud Rasul Paulus. Walaupun aku bisa berbahasa manusia, bahasa malaikat, bisa mengetahui segala rahasia, bisa bernubuat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih lebih utama dari segalanya. Sekali lagi saya katakan, menjadi pintar, menjadi orang hebat, tidak salah. Menjadi orang yang berhasil dalam hal apapun, tidak salah. Itu adalah berkat Tuhan. Tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, semua itu akan menjadi sia-sia. Inilah yang Rasul Paulus ingin sampaikan. Dan poin yang kedua, kasih adalah tindakan. Sekali lagi, kasih adalah tindakan. Artinya kasih yang sejati itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan ada karakteristik kasih di dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sana dijelaskan apa itu kasih. Karakteristik kasih itu apa sih? Dikatakan kasih itu sabar. Sabar artinya lambat untuk marah. Long to be angry. Dan semestinya tidak ada kesabaran saya sudah habis. Itu kalau sudah ngomong gitu, Bapak Saudara, waduh itu ngeri. Ya, kesabaran saya sudah habis. Sabar ada batasnya. Padahal menurut Alkitab sabar itu tidak ada batasnya, Bapak Saudara. Ini yang membuat kasih itu menjadi sulit, menjadi susah.
Sabar, lambat untuk marah. Sabar itu artinya tidak mudah marah, saudara. Tidak menyimpan dendam dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Coba kita tanya diri kita sendiri. Masihkah kita menyimpan kesalahan orang lain? Tidak mudah marah. Sedikit-sedikit marah. Sedikit marah. Apa-apa marah. Apa-apa marah. Marah kok sedikit-sedikit. Kalau kita benar-benar memahami kasih, maka kita tidak akan pernah, kesabaran saya sudah habis. Sabar ada batasnya. Bagi orang percaya, kasih yang sejati itu adalah sabarnya tidak ada ujungnya, saudara. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini tidak mudah, Bapak Saudara. Yang berikut karakteristik kasih itu adalah murah hati. Murah hati artinya tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi juga mengutamakan orang lain. Nah, ibu-ibu ini guys, dalam hal praktis, ini kalau makan-makan ya jangan apa? Kalau sebelum semua makan ya jangan ini mementingkan diri sendiri gitu ya. Harus yang lain belum makan, ya sebaiknya makan bareng-bareng, makan sama-sama. Ini di mana-mana, tapi di sini tidak ada. Ya digeser bekas enggak ada. Saya yakin enggak ada. Di tempat lain, karena saya pernah melayani tempat lain. Yang belum makan, yang satu udah mau bungkus. Kata orang Manado, mau nih mau bungkus, padahal orang lain belum makan loh kuat. Tapi di sini nggak ada, sekali lagi di sini nggak ada. Kalau nggak ada yang ngaku. Artinya tidak mementingkan diri sendiri, mengutamakan orang lain. Bukan kalau kita mengatakan, hendaklah kamu saling mendahului, saling mendahulukan, saling menghormati. Itu kasih, Bapak Saudara. Karakteristik kasih yang berikutnya tidak cemburu. Artinya tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Tidak cemburu. Tidak menjadi manusia SMS. Ini Pak Nur pernah membahas dulu, udah lama sekali. Dari persekutuan kayak. Tidak menjadi orang SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Orang yang SMS yang tidak punya kasih sejati. Orang lain yang beli motor, dia yang kepanasan di rumah. Melihat, curiga, jangan-jangan itu kredit, jangan-jangan itu macam-macam. Itu orang cemburu. Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumahnya. Tidak cemburu, saudara. Karakteristik yang berikut adalah tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Apa sih yang kita sombongkan, Bapak Saudara? Ada orang mengatakan kita ini butuh orang. Sejak lahir sampai kita meninggal, kita butuh orang lain. Atau ada yang meninggal berjalan ke kuburan sendiri. Kayak di Toraja sana gitu. Dulu tapi sekarang sudah enggak. Mayat suruh berjalan. Sampai di lubang kubur baru berhenti. Kita butuh orang lain, karena itu apa yang kita sombongkan, saudara? Tidak ada satu yang bisa kita sombongkan. Kalau punya kasih, maka kesombongan itu akan kita ganti dengan bersyukur, dengan berbagi. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya tidak hanya memikirkan dirinya. Yang penting saya, yang penting akunya, yang lain bodoh amat. Orang yang punya kasih tidak akan seperti itu, Bapak.
Karakteristik kasih yang berikut adalah menutup kesalahan. Artinya tidak mengumbar kesalahan orang lain. Mari tanya diri sendiri, saudara. Jangan menjadi orang kepo. Yang orang lain yang punya masalah gitu. Kenapa ya? Setelah dengar nyebarin kemana-mana. Kalau punya kasih, dia akan menahan diri, Bapak. Kalau kita punya kasih, itu persoalan dia. Itu masalah dia. Dan itu kita harus menganggap itu tidak penting buat saya. Tetapi tidak sedikit orang menjadi kepo, Bapak Saudara. Bahkan pengen turut terlibat di dalam masalah orang. Harus menutup kesalahan. Mengharapkan segala sesuatu. Menjadi orang yang optimisme. Percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi baik-baik saja. Ada istilah this too will pass. Ini pun akan berlalu. Itu ada masalah, pasti berlalu. Yang berikut adalah toleran, menanggung segala sesuatu dan tidak mudah menyerah. Kasih adalah tindakan dan harus terwujud di dalam tindakan nyata. Nah, menjadi karakteristik orang percaya. Nah, ini saya pikir ini yang membuat kasih itu tidak mudah bagi kita orang percaya. Padahal mestinya kasih itu adalah cerminan dari kehidupan orang Kristen. Makanya kita harus perlu mempertanyakan, apakah saya sudah menjadi Kristen sejati atau tidak? Kalau sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit. Kalau marah, kalau tersinggung, ngambek lebih menguasai kita, itu perlu dipertanyakan iman kita. Bukankah perintah utama Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum inilah yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Inilah kehidupan Kristen, Bapak. Setelah ini mari kita sama-sama kembali introspeksi diri kita masing-masing. Betulkah kasih cinta sejati itu adalah bagian dari hidup kita? Berikut poin ketiga dari Korintus 13. Kasih adalah kunci Kristen yang berhasil. Berhasil dalam tanda kutip, Saudara. Jadi good without God means zero. Berhasil good tanpa God itu sama dengan nol. Artinya patokan kita sebagai orang Kristen yang berhasil dalam hal apapun itu adalah terletak pada kasih. Tanpa kasih semua karunia rohani, semua tindakan baik kita dan tindakan yang lainnya tidak ada gunanya. Sia-sia, Bapak Saudara. Ayat 3, saya ulangi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya lagi. Tindakan kita mengorbankan sesuatu kepada orang lain, memberi segala sesuatu sebagai tindakan kedermawanan kita kepada orang lain yang sangat luar biasa. Bahkan kita rela mati untuk orang lain, rela mengorbankan tubuh kita untuk orang lain, untuk sesama. Tetapi jika tidak didasari pada kasih, maka kata Rasul Paulus itu semua sia-sia. Tanpa kasih semua sia-sia. Jadi ukuran keberhasilan kita sebagai orang percaya, baik secara rohani maupun secara jasmania, secara nyata dalam hidup kita, itu adalah pada tindakan kasih. Berikut poin yang keempat. Kasih adalah pondasi. Namanya pondasi itu
dasar bangunan. Bapak Saudara, bangunan kita ini pondasinya di mana? Bah, kebenaran waktu mulai dibangun ini, Bapak Saudara, saya ada di seberang, dan ini di bawah lantai ini itu rangkaian besi dan beton. Itu pondasi. Ini gereja ini tidak bisa berdiri semegah ini kalau di bawahnya tidak ada pondasi, rangkaian besi dan beton campuran semen. Nah, itu sangat dalam, Bapak Saudara. Ini bisa 3 meter ke bawah. Itu pondasi, itu dasar. Nah, demikianlah kasih harus menjadi dasar di dalam kehidupan orang percaya, menjadi pondasi, menjadi dasar, menjadi landasan di dalam kehidupan orang Kristen. Kasih harus menjadi dasar kehidupan kita. Mengapa? Karena kasih itu adalah kunci untuk keharmonisan dan kesatuan di antara orang Kristen. Di keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak-anak akan harmonis kalau keluarga itu dasarnya adalah kasih. Kalau dasarnya hanya eros, hanya filia, hanya storge, tapi tidak ada agape di situ, ya, cepat atau lambat kondisi keluarga ini akan. Tetapi kalau ada agape di dalam, maka keharmonisan akan terus terjadi. Justru semakin lama, semakin bertambah usia, seharusnya harmonisasi harus semakin terjalin. Tapi faktanya adalah seiring bertambahnya usia, harmoni, romantisme itu hilang. Seorang pendeta mengatakan, jangan percaya sama orang Kristen kalau foto suami istri, wow betapa mesranya. Apakah betul di dunia nyata seperti itu? Jangan-jangan cuma di foto doang. Foto, wah sambil rangkulan, selfie, baru di-upload, wah mesra banget gitu ya. Tapi pertanyaan apakah di rumah seperti itu? Kondangan, seragam, dari atasan bawah sama sampai sepatu, rambut, coklat semua, seragam. Tapi apakah itu menggambarkan keharmonisan, romantis? Kata pendeta itu belum tentu, saudara. Foto itu menipu, medsos itu menipu. Ya, marilah wujudkan di dalam dunia nyata. Kasih adalah dasar. Jadi dalam Galatia 3:26-28 tadi sekatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kemudian yang berikut, kasih itu dapat bertahan selamanya. Kasih itu kekal. Itu sebabnya di bagian terakhir Rasul Paulus katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Bagaimana Bapak Ibu memahami kalimat itu? Apakah iman dan pengharapan itu tidak penting? Karena di situ dikatakan kasih yang paling besar dari semua itu adalah kasih. Apakah iman, pengharapan tidak penting? Sebenarnya Rasul Paulus yang mengatakan Bapak Ibu bahwa iman, pengharapan, dan kasih, ketiga hal ini adalah prinsip-prinsip penting di dalam kehidupan orang Kristen. Iman itu adalah kepercayaan kepada Allah. Artinya dengan iman kita mengaku percaya bahwa Allah ada. Dan dengan pengharapan kita percaya pada keselamatan dan janji-janji Allah. Tetapi dengan kasih adalah tindakan cinta kasih Allah kepada Allah dan kepada sesama. Iman, pengharapan itu abstrak, tidak terlihat. Itu hanya kita dengan Tuhan. Saya beriman kepada Tuhan, saya berpengharapan kepada Tuhan. Tapi kasih itu adalah nyata, tindakan nyata.
Sebagaimana halnya Allah mengasihi kita, diwujudkan dengan tindakan nyata. Begitulah seharusnya kita. Karena itu Rasul Paulus katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Bukan berarti iman tidak penting, pengharapan tidak penting. Tetapi iman pengharapan itu tidak terlihat, itu abstrak. Tetapi iman pengharapan harus terwujud di dalam tindakan kasih. Ya, biarkan cinta kasih Tuhan merubah hidup kita dan memberikan dampak besar kepada orang-orang yang di sekitar kita. Semoga kita semua menjadi bukan hanya saksi, tetapi menjadi orang-orang yang mewujud nyatakan cinta kasih itu kepada, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama. Karena orang Kristen sama dengan kasih. Mari kita menghidupi kasih, meski tidak mudah, tetapi inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Konsep kasih yang paling tinggi adalah pada kehidupan orang Kristen. Di luar juga mengenal kasih, tapi kasih ada batasnya. Ya. Mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka, tetapi kita tidak mengasihi bahkan musuh kita, bahkan orang yang membenci kita. Karena konsep kasih dalam Alkitab, dalam kehidupan orang Kristen lebih tinggi daripada konsep yang ada di dunia ini. Bahkan para filsuf yang penggagas ilmu pengetahuan dan sains dari Yunani kuno tidak mampu mendeskripsikan kasih seperti yang diberikan oleh Alkitab. Bahwa kasih itu adalah tindakan nyata Allah kepada manusia. Marilah kita menjadi orang-orang percaya, orang Kristen yang benar-benar mewujudkan cinta kasih itu di dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.